sama Kalau orang. secara pengalaman sih, Iya. kebanyakan gitu ya rekomendasi. Jadi walaupun dia nggak beli, dia ngomongin ke orang Iya. gitu. Orangnya bagus lo ngasih seminar, pasti produknya bagus. Pasti dia bilang gitu. Dia berbagi lo dengan tulus, pasti produknya bagus. Daripada dia beli produk yang belum tentu juga bisa menyembuhkan. Yes, Bener nggak? yes. Tapi dia nggak tahu siapa pemiliknya. Oke, kita mulai ya. Hai, selamat siang semuanya. Kita hari ini mau ngobrol sama pemiliknya Faras. Udah pada kenal kan pemiliknya Faras? Iya, dipaksa. Jangan terlalu jujur nih, netizen nanti lihat nih. Dipaksa live. Tapi kan berarti Pak Putu udah kembali ini ya, apa namanya? Mencoba hal baru gitu. Tuh. Sudah beberapa tahun saya agak pensiun, agak santai. Ini sekarang katanya ya TikTok lah kita ikut-ikutan. Tapi sambil berbagi saya mau. Oke. Jadi konsepnya berbagi ya. Ya, pengalaman bisnis lah sudah 20 tahun, Rip. Yes. Dari Mantap, tahun Pak. 2000. Nih teman-teman. Bisa berbagi. Teman-teman beruntung kan jadinya karena ketemu orang yang mau berbagi. Ih, banyak banget yang nonton nih, Pak. Serius ini. Dan saya didampingi oleh Ripka Kristi, Wih. pengelola Faras Holistic Care. Asik. Oke. Pak, kita ngobrolin soal bisnis dan berbagi ya. Kan Bapak emang suka banget berbagi kan, Pak? Iyalah. Terus kenapa Bapak berbagi sama bisnis itu kan sesuatu yang berbeda gitu kan, Pak? Kenapa Bapak mau ngejalanin bisnis itu gitu? Berbagi sama berbisnis itu harusnya sesuatu yang berbeda gitu Yes, maksudnya. ya maksudku gitu. Harusnya itu kan different gitu. Enggak lah. Karena kita suka berbagilah bisnis kita akan menjadi lancar. Oh gitu? Iyalah. Karena kan kita menyelesaikan masalah orang. Oke. Awalnya kita berpikir ingin menolong orang, menyelesaikan masalah orang. Contoh, orang gangguan asam lambung, kita ingin nolong kan. Akhirnya kepikir membuat produk, gitu loh. Kepikir membuat Amosa, produk-produk kesehatan, gitu. Nah, dari situlah kita bisa membangun bisnis tanpa kita sadari. Ketika dulu saya berpikir, cuan, duit, malah pening kepala saya. Pergi juga duitnya ya, Pak? Iya. Jadinya kalau kita niatnya berbagi, terus kita punya ide itu kebayang. Seperti saya kan rutin sekarang bikin seminar asam lambung kan nih, Rip, Seminar asam lambung. Nah, ternyata yang dibutuhin orang bukan hanya produk Amosa. Ternyata orang butuh menu makanan sehat yang ramah terhadap lambung. Akhirnya saya kepikir membuat sebuah produk yang sangat ramah makanan sehat yang ramah terhadap lambung. Mumpung kan saya punya pabrik, tinggal buat aja. Jadinya kebayang kebutuhan orang di lapangan itu problemnya orang apa. Gitu. Kan sekarang selain Amosa kan kita kasih misalnya, oke, usahakan dulu jangan makanan yang digoreng, harus bernutrisi dan sebagainya. Idenya dong Pak, jenis makanannya seperti apa, cara masaknya. Waduh, sampai gitu. Iya, jadi nambah. Kan itu kan problem orang kan. Yes. Kita kasih solvingnya. Akhirnya saya kepikir membuat produk untuk ramah lambung. Dan itu pasti suatu saat kalau jadi nih, target saya lagi 6 bulan jadi, itu pasti nolong orang. Pasti nolong orang. Tapi sebelum itu terjadi kan kita ngasih tahu program makanan yang sehat seperti apa. Kan itu nolong orang kan, Rip? Iya benar. Kan Ripka jadi MC-nya kalau saya bikin seminar asam lambung. Tapi tunggu Pak. Itu kan Bapak emang niatnya mau nolong orang. Tapi kalau kita ngomongin soal bisnis sih Pak, kan konversinya susah ya Pak. Maksudnya kayak aku niat nolong, tapi kalau misalnya ada iming-iming di dalamnya kan jadi susah konversi gitu kan Pak. Menurut Bapak gimana tuh? Karena kita ada kepentingan. Tapi kalau kita nggak ada kepentingan, contoh nih ya, cara sederhananya berpikir gini. Kalau kita berbagi, seperti saya buat seminar ini, bener-bener saya bagikan semua. Pak, kalau misalnya saya nggak punya uang beli produk, misalnya saya kasih tahu caranya. Tidak punya uang. Saya kasih tahu dengan detail sampai orang itu sembuh. Mungkin jalannya agak berliku. Jadinya sampai ngatur menu makanannya. Saya ajarkan loh cara buat herbalnya di rumah. Ripka kan tahu? Iya, aku tahu. Iya, makanya. Dan orang yang ikut grup komunitas asam lambung itu di grup saya itu kan mereka ramai banget. Gimana sih cara buatnya? Diajarin semua cara buatnya. Kan di situ akhirnya tanpa sadar personal brandingnya terbentuk kan. Keyakinan orang terhadap kita. Walaupun mereka nggak beli produk kita, kira-kira orang yang sembuh dari kesehatan asam lambungnya karena ikut seminar misalnya, kira-kira dia rekomendasi nggak kita punya produk?
sama Kalau orang. secara pengalaman sih Iya. kebanyakan gitu ya rekomendasi. Jadi walaupun dia nggak beli, dia ngomongin ke orang gitu ya Pak? Itu orangnya bagus lo ngasih seminar, pasti produknya bagus. Pasti dia bilang gitu, dia berbagi lo dengan tulus, pasti produknya bagus. Daripada dia beli produk yang belum tentu juga bisa menyembuhkan, bener nggak? Tapi dia nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi sebenarnya awalnya berbagi, emang niatnya tulus buat bantu. Tulus banget. Habis itu konversinya ke orang lain yang mungkin dia kenal. Oke. Marketing yang paling kuat ya Pak, mulut Iya. ke mulut ya Pak. Iya, berbagi. Karena saya tahu rasanya gimana sakit. Baru tahu tuh ternyata. Sakit itu nggak enak, Ribka. Saya dulu pernah polio, pernah waktu kecil kan nggak bisa jalan. SD, SMP, SMA sakit-sakitan tiap minggu nggak enak. Oke. Gitu. Gara-gara saya ke Surabaya aja kan kuliah Surabaya, takut sakit jauh dari orang tua. Tanpa sadar belajar tentang kesehatan. Belajar tentang kesehatan, baca-baca kesehatan, ikut kelas-kelas yoga, kelas meditasi, terus belajar pola hidup sehat dan seterusnya. Dari situ saya tahu orang ingin sembuh pun kesulitan cari how to-nya untuk sembuh berbagai jenis penyakit. Iya kan? Iya, iya. Karena saya punya problem kesehatan lah, passion saya akhirnya mencintai kesehatan holistik. Oke. Sampai Pak, sekarang. kita pause dulu Pak. Pause dulu tentang lambung nih Pak. Pause dulu. Ini ada pertanyaan nih di TikToknya Bapak nih. Masa? Iya, ini TikToknya Bapak namanya Dadai Chandra. Dia bertanya karena Bapak TikToknya kan tentang bisnis ya. Tadi kita ngomongin berbagi. Sekarang yang ditanyain tentang bisnis nih Pak. Jadi kita dari asam lambung kita pindah ke bisnis ya. Siap. Pak, saya mau tanya, usaha saya sudah 5 tahun tapi belum berhasil juga. Apa banyak dosa apa kurang ilmu? Gimana nih Pak? Kurang ilmu atau kebanyakan dosa Pak? Ada peluang yang nomor satu ya istilahnya rezekinya belum. Jangan berpikir bahwa kita gagal. Ya. Terus yang kedua, apakah bisnis yang kita buat sudah sebenarnya memenuhi masalah orang? Menyelesaikan masalah Orang, menyelesaikan masalah orang. Iya. Kadang-kadang kita buat bisnis itu yang ada di pikiran kita. Oh, saya buka bisnis rental mobil gitu, contoh. Ternyata semua orang di kota itu punya mobil. Iya. Di kota itu tidak ada yang nyewa. Iya benar. Ya, sederhana, cara berpikir sederhana. Iya. Kita harus dulu menemukan apa sih sebenarnya yang benar-benar problem yang ingin kita atasi. Oke. Itu poin pentingnya. Ketika kita sudah temu itu, jalanin dengan konsisten, branding, personal branding kita jalankan, terus secara rutin continue lakukan. Nggak ada kok usaha yang mengkhianati hasil, yakin saya itu. Yang penting itu, apa jenis produk atau jasa atau apapun yang bisa menyelesaikan problem orang lain. Oke. Prinsipnya itu. Tuh Kak Dadai tuh dapat jawaban dari Pak Putu ya. Kak Dadai masih nontonin live-nya Pak Putu. Dadai Pak, Dadai. Jadi masih nontonin live-nya Pak Putu. Tuh Kak, bukan gara-gara kebanyakan dosa atau kurang ilmu Kak. Jadi harus dikaji ulang lagi. Ini bisnisnya bermanfaat atau dibutuhkan orang nggak gitu. Jadi jangan berbisnis dan merasa diri gagal, tapi ternyata salah segmen gitu ya Pak ya. Terus kemarin Bapak waktu nentuin Faras nih gimana Bapak nentuin segmentasinya Pak? Iya, saya kan berpikir bahwa sembuh itu tidak mesti otoritasnya di dokter. Yes. Nah, karena dari pengalaman saya ternyata sembuh itu bisa kita upayakan sendiri dengan pola hidup sehat. Yes. Itu kuncinya dulu. Karena saya melihat, ya saya kan waktu SMA tiap minggu masuk rumah sakit. Waduh. Itu rumah sakit penuh terus. Kebutuhannya gede banget saya berpikir. Ketika saya merubah gaya hidup sehat saya, kan makanan saya perbaiki apa. Ada keinginan untuk berbagi. Keinginan untuk berbagi. Padahal saya jurusan teknik sipil. Jarang saya ngomongin bangunan. Ngomongnya ternyata teman-teman yang itu gangguan asam lambung, sering stres apa dan sebagainya. Itu pilihan saya. Akhirnya saya merasa ketika saya ngomongin kesehatan, kok enak banget ya, karena itu bagian dari pengalaman hidup, Bribka. Dan ketika saya dalamin, penyembuhan holistik lah menjadi solusi dari segalanya. Gaya hidup orang kan bermasalah sekarang. Oke. Mana ada orang makan makanan yang sehat sekarang? Yes. Oh, kecil sekali. Ini Pak, salah satunya salah 2, salah 3, salah 4. Iya, tiap hari makan bakso, Yes. makan sosis, apa kan belum tentu. Makanan kemasan yang dijual di
supermarket itu kan sebagian besar 80% bermasalah makanannya. Jadi dulu Bapak tahu segmennya Faras tuh karena Bapak sering sakit dan Bapak lihat di rumah sakit selalu penuh gitu kan. Berarti harus ada yang diubah nih gaya hidup gitu ya. Kok saya berpikir semakin banyak buka rumah sakit, kok rumah sakitnya semakin penuh, semakin kurang terus gitu loh. Iya. Semenjak ada BPJS kok semakin gampang orang ke rumah sakit. Kan bukan itu solusinya, orang butuh. Berarti kan problem semakin banyak. Kenapa? Mereka tidak peduli dengan kesehatannya. Itu yang terus kita edukasi. Edukasi, kita ngobrol dengan membaca buku. Saya everyday sekarang baca buku untuk tentang kesehatan. Ya, berbagi cerita, sharing-sharing. Sekarang kita kerjasama dengan UNUD kan. Akhirnya UNUD sempat dipanggil saya jadi pembicara di UNUD untuk penyembuhan holistik. Fakultas kedokteran bicara tentang kesehatan bukan dengan orang yang di luar medis. Itu gara-gara COVID. Itu awalnya. Karena dulu waktu COVID katanya ya berbagai problem di luar pemikiran mereka. Ternyata gaya hidup sehat yang menentukan endingnya akhirnya. Obat kan hanya mengatasi gejala atau menyembuhkan sesaat aja. Tapi kalau kembali kita ke problem awalnya, kita kan bermasalah. Balik lagi, diri sendiri yang menentukan. Nah, disinilah kita membuat makanan, minuman yang bermanfaat untuk kesehatan. Terus tanaman-tanaman obat. Itu mulai diteliti kerjasama dengan UNUD buat produk yang tidak ada efek sampingnya. Nyaman buat lambung, antioksidan tinggi gitu. Ini kalau kita berhasil mempublikasikan ini kayak kita lebih dicari daripada medis ya Pak? Bener dong? Betul, masa depan kita semua adalah gaya hidup sehat, Ribka. Iya bener. Siapa mau uang banyak tapi sakit-sakitan? Nggak mau kan? Terus berobat ke dokter, sama orang diabetes misalnya insulin seumur hidup kan orang nggak mau. Bener nggak? Minum obat seumur hidup nggak mau. Tapi sekarang apa yang membuat ke-trigger orang untuk mau berubah? Kalau kita nggak edukasi nggak akan terjadi. Tapi sulitnya itu orang tuh nutup diri gitu Pak. Kesulitannya maksudnya ya. Orang tuh nutup diri karena sudah terbiasa 30 tahun, 40 tahun dengan gaya hidup kayak gitu kan. Kayak kita ngomong kita yang dibilang orang gila kan ya Pak? Itu tantangannya. Ya itu tantangannya kan, bener nggak? Bener. Tantangan kita di awal saya ngomongin begini, Ribka, kamu siapa? Kamu bener, dokter? kamu Bukan. siapa? Kamu apa segala macam. Akhirnya lama-lama karena terus kita bicara, akhirnya saya buka rumah terapi seperti Faras Holistic Care. Kan Ribka yang ngelola itu sekarang kan? Yes, betul. Jadi ketuanya di sana. Awalnya kan orang skeptis, apakah ini bisa nolong? Bisa. Alternatif itu memungkinkan untuk merubah gaya hidup. Kan kalau orang datang ke tempat terapi, kita kan edukasi makanannya gorengan dihindari. Ini kurang olahraga gerak. Itu jenis olahraganya jenis apa? Coba 15 menit. Terus kita ingatkan lewat WA. Seperti itu kan berubah mereka. Jadi kita kayak edukasi one by one. Sebenarnya edukasi itu masuk, tapi dia ngejalanin atau tidak balik lagi ke dia gitu ya Pak ya. Ya kan dia yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sebenarnya kan Pak. Disitulah kita ada memperbaiki mindsetnya. Nah. Nah, kan Ribka ngerasa sendiri. Logikanya gini, awalnya dulu beberapa tahun yang lalu Ribka kan naik berat badan kan naik terus. Ya betul. Karena nggak ketemu, kenapa saya harus menurunkan berat badan. Terus setelah ketemu pun saya turun berat badan, how to, bagaimana caranya. Iya kan? Tapi setelah ke-trigger, mindsetnya nyambung, bukan hanya masalah body, tapi ternyata mulai nyeri-nyeri, mulai akhirnya ke-trigger. Orang mau berubah, Rib, percaya sama saya. Bener. Kok ngomongin kesehatan, bukan ngomongin duit. Ini tadi Dada itu dia bilang, makasih ya Pak, saya akan terapkan apa yang Bapak omongin. Terus ini juga ada yang, ini di akunnya Bapak ya. Minyak Faras bagus, Emang ada yang nonton? Ada loh Pak. Bapak nih pesimis. Ini akun saya, akun TikTok ini belum ada sebulan, Rip. Belum ada sebulan, itu pun atas anjuran Pak Dir. Pak Direkturnya Pak Faras. Direkturnya Faras. Ayo Pak, sebagai owner buat akun TikTok. Saya bilang, ya perusahaan kan sudah punya, enggak butuh personal branding. Saya nggak mau. Tapi setelah Dewa ngomong, direkturnya Faras Dewa loh, ngomong, bukan masalah personal branding Pak, butuh nolong orang gitu. Baru saya mau. Dicolek, jadi ya, coleknya berbagi kena, cerita. Nah, di situ saya mau berbagi cerita. Akhirnya saya langsung, ya udah, yang penting ada yang ngurusin, saya tinggal rekaman, saya tinggal buat konten. Akhirnya beliau Pak Dewo mau bantu saya untuk buat konten. Ya udah,
Dan ternyata lu 1 bulan followernya sudah 16.000. 16K. Terima kasih yang Ini sudah yang follow. nonton banyak loh Pak. Ada yang ketinggalan nih aku katanya. Maksudnya dia baru datang, baru masuk. Wow. Nah ada yang langsung testimoni, pinggul belakangku sakit, otot ketarik sekarang sedang terapi minyak faras. Telapak kakiku pecah-pecah, membaik berkat minyak faras. Kan aneh Pak ya, jadi kenapa sih yang bisa diatasi oleh faras ini sangat random gitu. Maksudnya kayak sangat random yang bisa diatasi. Ini kaki pecah-pecah loh Pak. Kaki pecah-pecah, luka-luka, membaik berkat minyak faras. Sekarang tulang belakangku, pinggul belakang ketarik, juga lagi terapi pakai minyak faras. Nih ada lagi yang diabetes, terima kasih Pak Putu gitu katanya. Overclaim. Enggak, aku nggak ada klaim loh. Halo TikTok. Ada TikTok. Aku nggak ada klaim loh ya. Ini loh komen ya kan. Kok bisa random banget gitu sih Pak? Ceritain dong Pak, saya juga kepo. Saya biar bisa jelasin ke orang juga. Saya sebenarnya punya penjelasan itu. Yep. Tapi kayak kalau dibuat orang umum mungkin kayak dia, ini ngomong apa sih nih orang gitu. Kok bisa sangat random yang diatasin ya Pak? Sebenarnya minyak faras itu memperbaiki kecerdasan tubuh manusia. Secara sederhananya. Jadinya yang menyembuhkan itu bukan minyak farasnya. Tapi dia memicu untuk mengaktifkan kembali sel-sel tubuhnya, mitokondrianya, terus penyerapan lewat kulit, pengobatannya. Jadinya kalau saya bilang apakah faras klasik bisa menyembuhkan banyak penyakit, saya bilang ya enggak. Tapi dia memicu untuk mencari memperbaiki pemicu untuk memperbaiki kesehatan di dalam tubuhnya, Ribka. Oke. Ya kan ada orang yang contoh gangguan asam lambung, ya kan, gangguan asam lambung. Salah satu penyebab di akar masalah, ngomong asam lambung aja deh, mumpung saya mau branding diri asam lambung. Ya, contoh, salah satu problem akar masalah asam lambung itu kan mortalitas. Mortalitas dengan menggosokkan minyak faras, itu mortalitas kita pasti membaik dengan tubuh lebih hangat. Sekarang banyak problem orang kesehatan menurun karena suhu tubuhnya menurun, Ribka. Harusnya kita 36, 37 harusnya. Oke, ya. Banyak kita 35. Karena 1 kurang bergerak, 2 banyak di paparan AC. Iya. Tubuh kita sehingga antibodi kita turun. Karena tubuh kita dingin. Yep, antibodi kita turun. Dengan digosokkan, dengan sistem terapi, dengan kandungan obat 108, itu menaikkan Suhu tubuh. Terus metabolisme tubuh. Makanya terapi penurunan berat badan oke. Untuk itu salah satunya. Berarti aku berarti nggak salah kan kalau aku sering bilang nih sama customer yang datang atau pada saat aku live, aku sering bilang sebenarnya dia tuh menstimulasi tubuh kita untuk self healing gitu. Benar berarti kan Pak? Iya betul. Makanya self healing itu berarti kecerdasan tubuh aktif kembali. Itu self healing. Imunnya aktif lagi. Terstimulasi. Metabolisme yang melambat ditingkatkan kembali. Orang ini kan banyak problem kan karena metabolisme. Ya. Ada inflamasi dalam tubuh, dia tidak bisa recovery, direcovery dengan baik. Bahkan dia nggak tahu Pak, sorry Pak. Bahkan dia nggak tahu ada inflamasi di tubuhnya. Ya nggak tahu. Iya, makanya. Karena kalau orang tahu inflamasi itu kalau kegores luka. Ya kan baru kelihatan luka, baru nyeri, itu baru. Tapi di dalam tubuh inflamasi itu banyak sekali, Ribka. Iya. Iya kan? Jadinya sering pusing apa segala macam itu kan inflamasi. Karena faktor makanan, kita jarang bergerak. Terus ya pola hidup lah. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Pola tidur, pola sifat. Banyak sekali pola-pola yang harus diperbaiki. Tapi sambil jualan kita terus edukasi yang baik. Sembuh, membaik kok, membaik. Tuh. Bukan hanya 1-2 orang. Banyak. Ini kita ngomongin penyakit. Nih yang komen banyak nih. Kenapa? Bisa buat punya diabetes, banyak Kak testimoninya. Jangan di sini ya, di tempat lain lah. Kalau di sini mah susah Kakak, ya kan? Ya. Ini ada yang bilang kalau kulit kering pakai faras ya semenit lah Kak. Semenit selesai lah gitu kan. Bagus banget. Iya, selamat siang Pak Putu. Banyak Pak yang nonton tadi. Ya kan ya, banyak yang nonton ya punya Pak Putu ya. Tuh, sekali live Pak, berarti kita harus tiap hari live. Tiap hari live. Yang penting nggak ada kerjaan. Jangan ganggu karyawan yang lain. Ini menarik sih. Saya kulit gatel-gatel, nggak sembuh-sembuh. Buat GERD gimana? Cara pakainya gimana buat kulit? Faras aman nggak buat bumil dan bumil dan busui Pak? Banyak Pak. Hah?
Bapak nggak percaya. Oke, pertanyaannya gitu. satu-satu deh. Tuh, Kita tuh, beresin tuh. satu-satu. Ini tentang penyakit, bukan bisnis. Iya, ini yang masuk ke live malah nanyain tentang penyakit, Pak. Kita mungkin dari tadi ngomongin punya Faras kan ya. Iya. Jadi langsung. Boleh. Berarti sehat dulu sebelum punya duit banyak. Iya, benar. Jadi nih pertanyaannya yang pertama ini berarti banyak yang kulit nih Pak. Banyak yang kulit, kita gabung aja ya. Buat eksim gimana Kak? Bisa nggak? Saya kulitnya gatel-gatel nggak sembuh-sembuh. Terus gimana cara pakainya untuk kulit yang kering gitu? Atau 3 tentang kulit Pak. 1. Cewek semua nih Pak. Oke, saya ngomong. Problem kulit itu nomor 1, dia terjadi inflamasi di dalam tubuhnya. Bayangkan, inflamasi sebenarnya Di dalam, nggak di dalam, kelihatan. nggak di luar. Iya, Jadinya oke. sebenarnya kita bermasalah di dalam. Oke, tuh teman-teman ya, yang punya masalah jadinya, kulit. kalau kita ada problem kulit terus pakai kosmetik ini itu hanya seperti dibedain aja. Dia sebenarnya nggak selesai masalahnya. Yes. Biasanya itu faktor itu dipicu oleh kebanyakan gula. Itu udah pasti itu. Oke. Inflamasi terjadi di dalam tubuh karena Kebanyakan gula. gula. Gula itu bukan gula-gula ya kita makan gula begitu ya, gula salah satunya minuman manis. Yes. Iya, terlalu banyak tepung-tepung, makanan Yes. gorengan, itu problem. Menjadi yang pertama biasanya kena ya kalau nggak kulit kering ya kulit bersisik dan seterusnya, terus sering gatal gitu. Nah, kita perbaiki itu dengan pola baik. Ini nomor 1 itu perbaiki dulu makanannya. Kita pasti banyak nanti ada. Kalau itu berlanjut jadi banyak problem. Saya rekomendasi sih produknya Faras Classic sama Amosa. Ya 3 ini. Kok Amoza Pak? Problemnya di pencernaan. Oh. Iya, jadinya pencernaan itu nggak efektif dia. Problemnya dia, saya berani bilang, contoh ya, saya pernah, ini case pribadi. Yes. Saya ada mengelupas kulit di daerah sini. Ya. Udah lama. Itu namanya, kalau bahasa medisnya, psoriasis. Ya. Di sini, itu waktu saya SMA. Ya. Banyak sekali ini. Tuh. Saya hilangin gula. Saya perbaiki makanan saya. Probiotiknya saya baikin. Terus minum jamu-jamuan yang sekarang saya jadiin Amosa. Beres itu. Beres langsung ya? Langsung beres. Berapa Padahal saya ke dokter, itu dikasih salep. Dikasih salep hilang bentar, besok muncul lagi. Kasih salep besok, hari ini terasa lebih halus dia. Nah, 3 bulan, beres. 3 bulan, karena kita harus merubah pola hidup. Ya, yang Makanya diubah bukan produk yang kulit ya? dibutuhkan itu 3 gangguan kulit. Klasik. Faras, Amosa, Samples. Amosa itu perbaiki pencernaanmu biar lebih efisien bekerja. Terus Samples inflamasinya. Faras Classic ya udahlah, kecerdasan tubuhmu kembali membaik Buat atau metabolismenya, self healingnya. Aku pernah nih Pak gatel gitu ya, anggaplah gatel gitu. Terus aku balurin minyak klasik. Kalau dipakai di punggung segala macam tuh nggak sepanas itu. Maksudnya aku nggak ngerasa sepanas itu. Tapi begitu di tempat yang gatel, dia langsung kayak panas, ketusuk-tusuk. Enak sih, bisa dinikmati gitu, bisa dinikmati rasanya. Jadi kayak ngerasa lagi diobatin gitu, lagi ngerasa gitu. Langsung beda banget perasaan yang aku rasain ketika pakai Faras di tulang belakang tanpa ada rasa gatal. Maksudnya tidak dimulai dari rasa gatal gitu ya. Dengan misalnya di tangan lagi gatel, sensasinya kan bisa beda banget ya Pak? Ya beda kan. Itu kan ada kalau ada gatal kan berarti ada peradangan atau ada luka dan sebagainya. Kalau digosokin kan berbeda sensasinya. Kalau mengenai sensasi. Tapi sensasi itu tidak menyembuhkan. Itu hanya perasaan atau respon tubuh atau men-trigger. Itu. Rutinitas lah yang membantu. Kita dengan rutin melakukan terapi atau dengan cara membalurkan minyak itu. Karena sistem kekebalan tubuh meningkat, inflamasi menurun. Gara-gara inflamasi ya. Inflamasi percaya sama saya. Tuh teman-teman ya yang tadi bertanya tentang eksim, kulit gatal dan teman-temannya kulit kering. GERD nolong banget. Yes. Tadi kan ada bilang GERD, tapi terus terang kita punya produk pun untuk bagus dengan sempurna itu nggak bisa kalau GERD tidak merubah gaya hidup. Mending kalau mau bagi yang punya problem GERD lebih baik ikut program pendampingan 30 hari. Yes, tanggal 10 kita mulai Pak. 10 apa? 10 April. Ya, 10 April. Habis Lebaran, ada pendampingan 30 hari. Saya langsung ada di grup, saya akan bantu. Ini sangat nolong sekali. Saya mulai dari teman-teman yang ada di Bali kan. Itu Ribka kan ada di grup. Yes. Gimana perubahan orang. Sangat good. Orang yang sudah minum obat
satu kresek, satu kresek dari profesor. apa segala macam. Dia tidak kepikir, orang berpikir bahwa sembuh itu tergantung dokter. Bahwa tapi dia tidak pernah berpikir menyembuhkan, yang menyembuhkan itu diri sendiri. Ikut seminar, habis itu ikut pendampingan, program pendampingan 30 hari. Saya dampingin loh. Boleh makan ini Pak? Tidak. Boleh ini, boleh. Ini tidak. Tolong perbaikin ininya. Benar-benar seminggu membaik. Sebulan beres. Ya, saya saksi hidup. Saya ada di grup itu. Jadi teman-teman yang punya masalah GERD, Pak Putu punya khusus pendampingan. Jadi gangguan lambung lah, GERD, lambung, kecemasan. Nih Pak, banyak banget, rame banget Pak, serius Pak ya. Tadi kan Faras aman buat Bumil Busui, aman banget. Udahlah nggak usah dijawab ya Pak. Aman. Keranjang kuning, bapak-bapak tolong ya keranjang kuning bapak-bapak ya. Kita langsung aja ke ini, ke showcase ya. Kayaknya tepung deh aku gitu. Terus dia bilang puasa mana sering makan tepung lagi saya. Jadi bapak ngejelasin tepung nih banyak yang respon gitu. Susah banget jauh dari tepung. Mana gambarnya Amoza ini ya. Gambarnya Amoza ya Bapak Ibu. Bu Yaya. Kesini oke. Nih ya Amoza yang buat lambung gitu. Ikut pendampingannya. Oke tanggal 10 April. Wajahnya Ripka nggak kelihatan di situ. Tuh ya wajahnya mirip. Nggak usah. Susah banget jauh dari mana gambarnya Amoza. Yang mana satu Amozanya Pak gitu. Nggak ada keranjang kuningnya Pak Putu, anak saya vitiligo tuh yang oke. Saya sering kasih Faras Pak di bagian vitiligonya, tapi dia nggak nanya apa-apa udah berarti. Bagus Pak, lanjutin gitu ya. Iya bagus. Selamat siang Pak Putu, mau tanya saya bisnis online tapi susah, nggak ada yang minat. Pak, gimana Pak solusinya Pak? Saya bisnis online. Seru deh nih Pak Karimah 2503. Bisnis online tuh produknya apa? Atau jualan biasa kah? Atau jualan apa? Sudah berapa lama? Tunggu, Pak Karimah tuh ditanya tuh Pak Putu produknya apa? Udah berapa lama? Sudah berapa lama? Karena saya khawatirkan dia idealis sama bisnis yang ada di pikirannya. Itu yang jadi problem. Bukan kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan masyarakat. Dia idealis dengan yang ada di pikirannya. Saya dulu kan sering melakukan kesalahan itu. Banyak sekali kesalahan. Saya berpikir buka perusahaan ini gitu loh. Ternyata orang nggak butuh. Jadinya kita harus riset, tanyalah 10 orang di samping. Ini kira-kira saya buka ini ada nggak yang butuh? Gitu loh. Kamu butuh nggak gitu ya? Kira-kira kamu butuh nggak? Kamu butuh nggak gitu loh. Butuh gitu loh. Terus kemudian mau di segmen harga berapa? Di segmen kalangan yang mes atau karyawan atau orang yang berduit atau premium sekali gitu loh. Iya. Jadi kalau kategorinya itu belum bagus, dapat kita kategorinya, misalnya harga di bawah 100.000. Kita mau segmen market di bawah 100.000 karena komunitas kita adalah segmennya yang itu. Pikirkan itu. Tapi sebelum memikirkan harga, tetap kita harus segmen pasarmu itu butuh apa. Itu yang harus dipikirkan. Terus nyambung nggak dengan passionmu, kesenanganmu. Kalau nyambung, kita akan menikmati sekali pekerjaan itu. Nggak ngerasa susah. Nggak ngerasa susah. Kita akan terus berinovasi. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT. Waduh, tinggal tanya-tanya ChatGPT aja selesai itu. Semua terjawab Pak ya. Yep. Lanjut lagi nih Pak ya. Tadi yang vitiligo ternyata dilanjutin. Ini ada yang liatin produknya dong gitu. Nggak kelihatannya kalau di live kita ya di TikTok. Di situ nggak kelihatan. Ini Faras klasik ini. Oh ya. Oh udah diisiin keranjang kuning Bapak Ibu. Langsung aja di keranjang kuning nih lihat ya. Dicek out. Ini kok kita jualan, kita nggak jualan. Aduh, ini seru ini. Oke. Langsung ya. Tadi yang vitiligo tuh Pak ditanya. Tadi kan saya udah sering balurin Faras di daerah yang ada vitiligonya. Perlu terapi lain nggak gitu? Ada terapi lainnya nggak untuk vitiligo? Samples kayaknya Pak ya? Iya, tulang punggung. Jangan hanya di tempatnya aja. Jangan cuma di tempat vitiligonya. Di tempat yang vitiligo. Di tulang punggung itu adalah sentralnya autoimun kita, imun kita, sentralnya energi tubuh. Kalau pengobatan tradisional itu pusat energi kita ada di sepanjang tulang belakang. Di situ digosokkan minyak parasnya. Di situ digosokkan juga kayak gitu. Tuh, Bu ya. Ya, anaknya jangan cuma di vitiligo. Setidaknya vitiligonya tidak berkembang. Berkembang gitu. Biasanya itu tidak bertumbuh dia. Ini Amosa. Kalau mau ada 2 jenis Amosa produk kita. Ya ampun, saya jualan. Ya ampun, ini ada 2. Cek out ini langsung Pak Putu lah yang jualan. Ini ada 2 jenis Amosa. Ini Amosa yang biasa. Ini Amosa yang plus. Plusnya itu amlah. Mana yang lebih bagus? Ya pasti bagus ini gitu loh.
pasti bagus ini, tapi biasanya orang cukup dengan ininya sudah terbantu. Jadinya ketika ini membantu, untuk apa yang beli yang lebih mahal, ya kan? Enggak sih Pak, kalau saya pribadi ya saya lebih yang ungu. Yang ungu sama Saplus. Karena udah ada amlanya, jadi Amla. sekalian. Rasanya enak. Lebih enak malah Lebih menurutku. enak. Iya sama, saya juga lebih enak ini. Yang cocok untuk GERD itu udah diangkat. Mom Jeko udah diangkat apa Putu Amoza cocok banget buat GERD ya. Bagus. Tapi kalau siapa namanya itu? Mom ngomong Jeko. Mam Jeko. Iya. Kalau gangguan GERD-nya lumayan dan lebih dari setahun sudah atau 2 tahun misalnya, selain beli produk Amosa, saya rekomendasikan ikut program pendampingan. Terus terang saya bilang, ikut program pendampingan karena di situ saya akan dampingi selama 30 hari. Ikutin program. Saya nggak tahu nanti gimana cara nge-share-nya itu. Ya nantilah. Tanggal 10 April kita mulai. 10 April. Bagi yang minat, inbox aja. Yes, DM ya. DM. DM namanya? DM, direct message. Direct message, ya. Oke, Itu. berapa Kalau- harga Moza Plus di keranjang kuning Pak ya? Tinggal diklik aja. Wah, Bapak jualan nih Pak. Ini katanya Dewa kita live untuk Bisnis. bisnis Jadi engagement. jualan kita. Jadi jualan kita. Aduh, Saya lucu. tidak terbiasa jualan karena orang langsung beli biasanya dengan ngobrol. Nggak usah dijual, nggak usah digini-gini nih ya Pak ya. Enggak lah. Enggak. Aduh. Kita menjual produk kesehatan itu sebenarnya kita menjual edukasi, Ribka. Bukan menjual produk. Kalau saya misalnya jualan produk Amosa, ayo beli seperti orang live kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Orang juga mikir apa itu memang benar untuk gangguan ini dan seterusnya gitu. Enggak. Kita cerita. Yang kita ceritakan itu bagaimana menyelesaikan problemnya dia. Kita edukasi bahwa kesehatan itu yang menentukan kita. Contohnya makanan apa yang cocok, bagaimana kita merubah mindset apa yang diperbaiki. Makanya saya sering bikin seminar. Saya kan misalnya kayak gini. Efek sampingnya itu terjadi penjualan, tapi di seminar lah kita mengedukasi orang untuk hidup sehat. Yes. Karena sekarang itu orang menggantungkan kesehatan kepada pihak lain. Apa? Maaf Pak, saya ketawa. Ini ada 10 orang bilang di keranjang kuningnya nggak ada Amoza. Aku bilang kan check out di keranjang Masa? kuning. Di keranjang kuningnya cuma ada klasik. Iya. Pak, tolong Pak. Tapi kalau misalnya udah kita taruh nanti awas ya nggak check out ya. Ya ampun. Aduh, Ini 10 orang lebih nanyain Masa? Pak. Pak Ini Bu, nggak bisa dimasukin? belum. Masih Nggak bisa. proses. Oh, nggak Tunggu ya. bisa. Ini akun kita masih baru. Di showcase aja dong, Ya. Bunda. Ini di akun showcase kita ya. lagi baru. Terus terang akun baru ini. Nggak nyampe sebulan. Kayaknya masih ada pembatasan Yes. dari TikToknya sendiri. Untung juga katanya syaratnya juga minimum 600 follower. Tapi kan kita sudah di atas Sudah 600 lebih, sekarang. ya. Cuma waktunya kita belum. Pak, nih ada yang nanya Pak. Nggak nanya sih, dia Ya. memuji sebenarnya kan. Pak Putu glowing banget. Tunggu ya Pak ya. Pak Putu kan pertama satu, Pak Putu pasti tidak menggunakan skincare ya kan. Yang kedua, Pak Putu glowing banget. Kok bisa Pak ceritain yang dimakan apa yang dimakan? Karena kan makanan kita yang bikin kulit kita glowing. Waduh, Ribka yang tahu skincare, makanan saya setiap guys. hari. Bukan gitu ya. Ceritain Pak, kenapa Ya. bisa glowing Pak? Kulit Kulit. itu sangat dipengaruhi oleh pencernaan yang sehat. Yes. Itu Setuju. taruhan sama saya. Kalau Anda kulitnya bermasalah, perbaiki pencernaan itu beres semua. Makanan saya hampir setiap hari no gula. Wih. Wah, mendekati no gula, tapi tetap ada dengan batasan tertentu. Dan apakah bisa menikmati hidup? Sangat menikmati. Karena sebelum kita membiasakan diri tidak makan gorengan, tidak makan tepung-tepung, terus pemanis buatan, kita kan ada program detok gula itu, Yes, benar nggak? benar. Sehingga lidah kita itu sudah bisa merasakan makanan yang tidak manis pun terasa manis. Ya. Saya berani taruhan kan sama karyawan. Ini kita rasain manis apa enggak? Orang bilang enggak manis. Lidah kita kan merasakan manis kan, Rip? Ya. Karena sudah melakukan yang disebut Detox dengan gula. detox gula. Ya. Itu program kita ada di Paras Holistic Care. Jadinya Yes. orang yang diterapi, yang kecanduan gula gitu, lebih parah dari kecanduan rokok itu kecanduan gula. Kalau nggak nyemil, nggak ada makanan di depannya itu jadi Iya. problem. Merasa tidak hidup kalau Tidak tidak, hidup, ada, tidak ada makanan. makanan manis. Nih Tapi- salah satu tidak hidup dia tanpa makanan manis. Detok gula, bro. Detox Siapa gula namanya? bro, Arim. 2 minggu aja detok gula beres itu. Mulut kita akan kembali normal.
Hanya 2 minggu kan? 2 2 minggu minggu. sampai 1 bulan. 2 Yes. minggu lah detox gula. Setidaknya lidah kita sedikit seperti bayi. Balik lagi ke Balik bayi. lagi seperti bayi lidah kita. Di reset gitu ya Pak ya? Bayi kan, coba Ripka bayangkan. Bayi itu empati kan, Ya empati. empati Tanpa makanan. gula, tanpa garam. Gula, tanpa garam. Menunya itu saja. Iya. Bayi kok lahap makan? Ya karena belum kenal rasa. Kita kelebihan rasa. Yes. Jadi problem. Oke, tuh ya Bu hokinya Kayla. Weh, susah sekali namanya. Hokinya Kayla. Bu, kata Pak Putu, biar glowing makanannya harus dijaga Ya. gitu. No gula, no Intinya gula. gini, pencernaanmu harus sehat. Ya, pencernaan harus sehat. Probiotiknya harus bagus. Bakteri dalam usus itu harus bagus juga. BAB-nya lancar. Kulit pasti bagus. Dah, Seperti itu. setuju? Ribka kan berat badan turun, bonusnya banyak kan, yang lain-lainnya membaik kan? Iya Pak, saya boleh cerita nggak? Boleh, ini cerita. Saya cerita ya, jadi kemarin tuh emang Pak Putu kayak sedikit menekan, sedikit menekan gitu kan. Ayo detox gula, ayo gini-gini gitu kan. Terus aku banyak ini ya excuse gitu kan sebagai pekerja, maksudnya pekerja kan bangun pagi, ngurusin anak, kerja, kayak yang putus gula gitu. Tidak gitu. Jadi banyak banget excuse-nya adalah Pak mau Natal, Pak mau tahun baru, Pak mau golf, Pak gitu. Banyak banget excuse gitu. Tapi Pak Putu bilang sekarang, kalau nggak sekarang nanti nggak dimulai-mulai gitu, nggak bakal mulai. Ya udah kita paksa mulai, ternyata malah enak gitu. Pas Natal kita nggak kalap. Coba pas Natal aku kalap kan naik lagi 2 kilo kan, Pak. Jadi pas Natal tuh aku makan 1 nastar tuh merasa berdosa, Pak. Ini coba nggak ya nastar gitu. Tapi akhirnya kita jadi bisa menahan keinginan manis itu. Sekarang udah jauh banget bisa nahan, nggak kayak dulu. Dulu lihat kue dikit, wah nggak pakai mikir, ambil langsung. Berat badan gitu. turun. Berat badan turun. Apalagi dirasain, tubuh lebih enteng. Tubuh lebih enteng. Dulu biasanya sering pegel-pegel. Sekarang tuh kayak pegel-pegel tuh udah lari nggak tahu kemana. Capeknya nggak muncul. Iya, capeknya nggak muncul. Padahal kita hampir tidak Pekerjaannya sama, full. Ya. bahkan lebih. Bangun tidur fresh. Yes. Tuh. Terus abis itu justru jam tidurnya kayak balik gitu. Biasanya malah kelebihan gula tuh susah tidur gitu Susah Pak. tidur. Pada saat kita stop gula tuh malah tidurnya jadi lebih teratur. Jam 9 tuh mata udah berat banget. Kalau nggak ditidurin tuh malah jadi pusing gitu. Kok bisa ya? Hebat Iya. banget ya tubuh kita ya? Betul. Kita jam tidurnya jadi teratur karena gula itu satu munculkan inflamasi rib. Terus kemudian kortisol kita akan muncul. Hormon stres kita tinggi sekali. Iya, karena kita kelebihan gula jadi stres kita. Nah, ketika kita menghilangi gula, di-reduce ini, pencernaan kita baik, kita muncul hormon apa? Hormon kebahagiaan apa namanya? Serotonin. Serotonin. Itu tahu nggak? Serotonin itu dibuat di Pencernaan. 90% gitu. hormon kebahagiaan itu ada di pencernaan. Kalau pencernaanmu sehat, kamu menjadi sehat. Satu lagi Pak perubahan yang saya rasain. Amosa. Apa? Amosa. Satu lagi perubahan yang saya rasain. Banget. Dulu kenapa saya nggak suka olahraga gitu. Saya nggak suka olahraga dulu. Sampai sekarang sih. Cepet capek. Enggak. Jadi kalau misalnya badan saya udah mau ngeluarin keringat, mungkin kan dia buka pori-pori. Gatelnya tuh semuanya gitu. Di kaki, paha tuh. Jadi saya nggak suka sama yang namanya olahraga. Lewatin itu. Terus? Akhirnya semenjak saya detox gula gitu, terus kita car free day, jalan lari gitu, terus si suamiku nanya, kok kamu nggak gatal hari ini gitu? Nggak tahu, kok nggak gatal ya gitu. Semenjak detox gula itu. Yang support detox gula itu pakai Samples. Ya kan? Pakai Samples, ini Samples sekalian kita bersihin. Antioksidannya bagus, antiinflamasinya juga oke. Jadinya pakai Samples. Dan memperbaiki pencernaannya pakai Amosa. Pada saat program detox gula 2 minggunya itu kita ditemani oleh Samples, nanti udah selesai detox gula, kita ditemani Amosa gitu ya? Bukan, kedua-duanya. Amosa ini ketika kita pengen gula, biar nggak cravingnya pakai craving Amosa. berlebihan pakai Amosa. Oke. Craving itu snacking ya? Iya, snacking. Snacking itu yang Pengen paling banget. Sekarang kita dididik untuk snacking setiap pesan. Kerja, keripik. Keripik. Kerja, keripik. Wah, kayaknya ada yang tersinggung nih. Ada yang tersinggung nih, soalnya kerja, keripik. Di situ tanya, ada pertanyaan. Ada nih pertanyaan, Pak. Mumpung ada Pak Pertanyaannya, Direktur, silakan tanya. saya mau buka di Lampung, The Brondolls. Habis itu Pak Hendra Ken, Pak Putu gimana caranya jadi reseller Paras, Pak? Wow. Tuh, Pak, pertanyaannya, Pak. Inbox. Nanti kita dapat jadinya notif gini, loh.
Gini, Faras itu membuka sistem afiliator, ya kan? Tahap pertama ketika Anda tidak punya modal, itu jadi afiliatornya Faras lebih baik. Tapi jika Anda punya keinginan kuat, mau belajar, itu saya rekomendasikan menjadi agennya. Untuk menjadi agennya Faras, itu minimum order kita membeli produk itu minimum 3 juta. Hah? 10 botol. Oke, sekitar 3 jutaan. Iya, 3 juta rupiah modalnya kalau jadi agen. Terus di situ setelah jadi agen, kamu akan dapat diskon produk dan nanti bisa pasang di TikTokmu sendiri. Yes. Pasang showcase di keranjang kuningnya sendiri. Nanti bagaimana cara membuat konten dan sebagainya kita ada pelatihannya. Kita ada pelatihan programnya kalau mau jadi agen. Itu ada modalnya. Keuntungannya pasti lebih besar. Tapi kalau mau jadi affiliate, tinggal Nggak perlu modal. Nggak perlu modal, dapat diskon 10%, tinggal pasang di keranjang kuning, ya kan? Anda jadinya affiliate kita. Dan ini program affiliate kita ada tanggal berapa ya? Pelatihannya, Dew? Pelatihan untuk afiliator Faras di TikTok? Bulan depan. Bulan depan. Wah, program kita bulan ini belum ada berarti. Udah, Wak, 7 Maret kemarin. Udah lewat. 7 Udah Maret. lewat 7 Maret. Tiap bulan kita ada 1 kali, tapi kalau enggak bisa di inbox. Nanti kalau yang serius, kita bisa ngobrol lebih lanjut untuk menjadi agen atau menjadi afiliatornya. Oke. Ya, untuk mengawali bisnis tanpa berpikir branding, ini branding Faras sudah kuat, boleh. Lebih baik join dulu sama kita, Afiliator sampai jadi afiliator sampai Anda benar-benar mahir. Kalau mau buka bisnis sendiri nanti belakangan. Kalau sudah punya modal agak besar baru. Dan nanti buat maklon pun di tempat kita juga Semuanya bisa. ya. Semuanya Iya, diborongin. ada beberapa perusahaan juga perusahaan besar Iya. maklon produk di tempat kita juga. Oke, bajunya Pak Putu sudah mendukung ya. Oh, Saya baru iya. sadar. Afiliator. Baru sadar afiliator Ini dari Pak Dir Faras. juga. Semua Pak Dir. Pak Dir memang. Pak Dir Faras. Pak Dir yang tidak pernah muncul ini. Pak Dir, ayo ikut bergabung di sini. Aduh. Ada pertanyaan nggak, Dewa? Udah kan Pak, situ? udah kebaca. Nggak ada. nih. Oke. Oke. Terima kasih, sangat bermanfaat infonya Pak Putu gitu. Seru ya? Capek nggak Pak? Terserah. Udah berapa menit kita? Coba lihat. Kalau ini berpengaruh ke follower, maulah saya. Live Nanti kalau udah rutin-rutin. selesai baru kita bisa lihat. Enggak. Kalau udah di stop ini Nggak, maksudnya. TikTok itu buat aturan nggak dia ya? Kalau kita live, nanti ketika kita upload video, Yes. dikirim ke lebih banyak orang baru nggak? Nggak tahu ya. Kalau secara Logaritma? algoritma sih kayaknya Algoritma. iya, karena dia fitur lainnya udah diaktifin kan live. Itu kan fitur lain sebenarnya Pak. Oke. Sebenarnya sih kalau secara algoritma mungkin harusnya iya ya. Oh, Hah? udah 42 menit katanya Pak. Oh, 42 menit kita ngobrol? Iya. Selesaiin 15 menit lagi. 15 menit lagi ya. Nggak, terus kalau video ini kita bisa diupload nggak? Bisa. Ya? Oke. Ini dari TikToknya Bapak juga bisa langsung. Masa nanti. bisa? Dia tuh nanti ada pilihannya kayak most viewer, most comment gitu. Jadi dia otomatis motong gitu loh si TikToknya sendiri. Dipotong jadi apa? Dia motongin semenit-semenit. Oh ya? Auto- Dia milihin sendiri? Iya, dia milihin sendiri pada saat penonton terbanyak atau Berarti nggak komen perlu bikin terbanyak. konten lagi, udah dia yang buatin kita? Hah? Kira-kira seperti itu Pak. Makanya Pak Dir tuh mau memotong banyak konten. Nggak, kita yang motongin. Intinya dia tuh nge-save. Nge-save Intinya dia aja. nge-save si dianya TikToknya. Nanti kita bisa motong-motong. Oh, kita bisa motong-motong. Tapi dari TikToknya sendiri udah kasih rekomendasi Ini potongan. potongan-potongan yang bagus. Iya. Ini potongan-potongan yang bagus, tapi yang bagus itu berdasarkan view terbanyak, komentar terbanyak pada saat itu. Oke. Berarti tadi yang tadi kita ngomongin tepung tuh, karena yang komentar tepungnya banyak banget nih. Masa? Kok Iya. bisa ya? Terima kasih Pak. Tadi yang Bapak jelasin tentang reseller katanya terima kasih. Pengen jadi reseller dan affiliate Faras. Gas! Bahrul Masuji A1 gas. Reseller itu kita bahasanya agen ya, bukan Yes. reseller. Jadinya kalau jadi agen itu udah banyak kok yang dapat puluhan juta. Ada satu dua teman di atas 50 juta. Waktu COVID ada yang teman bisa dapat ratusan juta jadi agennya. Padahal COVID ya Pak? Iya COVID itu malah rame kita. Iya ya. Banyak bisnis yang gulung tikar kita naik daun. Karena butuh produk herbal kan. Waktu itu kan lagi booming banget kan. Waktu itu juga produk kita laku banget waktu itu. Apa namanya? Rosevara, aromaterapi. Iya, essential Aromaterapi, oil essential yang oilnya kita. Eukaliptus ya waktu Kita itu ya.
teman-teman, kita ada sekitar 20-an produk kan, ya Iya, kan? iya. Banyak sekali produknya, cuma kita tampilkan di sini ini Amosa, Samplus. ini Samplus, jualan dibeli check out. Nggak ada Belum ada. keranjangnya. Di keranjang cuma ada ini, Pak. Ini banyak yang ngerang mahal. Enggak lah, siapa yang bilang mahal itu? Belum tahu aja khasiatnya. Kalau mahal nggak mungkin jutaan botol lah. Iya, benar. Mahal itu ketika tidak bermanfaat. Yes. Kalau Murah itu ketika membantu kesehatan. yes. Cukup beli sekali, kesehatan terbantu banyak. Iya, benar. Mantap, murah, Pak, gitu katanya. Diomongin tuh Faras ya. Jadi Masa? murah, Pak, gitu. Wow. Ini Iya. satu-satunya minyak terapi yang kandungannya 108 tanaman obat. Terus kemudian ada saripatinya, ada bulir-bulirnya. Yes. Jadinya sensasi apa namanya itu ya? Sensasi rempah. rempah. Sensasi rempahnya ada. Terus Anda akan merasakan bagaimana minyak yang penuh dengan saripati tanaman obat. Jadinya tanaman. Yang biasanya kita beli minyak yang 1-2 kandungan. Ini kandungannya 108. Pokoknya beda banget sensasinya. Beda banget. Cuma kadang-kadang orang berpikir gini, kok baunya nenek banget ya gitu. Bukan bau nenek-nenek, bau rempah. Neneknya kan suka masak. Jadi Oh. neneknya tangannya bawa rempah. Nah, ya. Kalau mau harum, Beli parfum. beli parfum. Kalau mau sehat, Beli Faras Faras. Klasik. Cocok. Jangan beli minyak yang ada parfumnya. Itu Iya. malah kita teriritasi. Malah kulit. gatel. Malah gatel. Ujungnya nggak apa-apa sih, Pak. Kalau kata teman-teman aku yang di timku itu nggak apa-apa sih calon customer. Iya, Nggak apa-apa, nggak beli apa-apa, beli aja, dulu beli di aja. situ, gitu. Nanti balik ke sini ya, Iya, gitu. nanti kalau ada problem baru balik ke sini beli lagi. Iya. Tapi jalannya muter, Ribka, kasihan orang. Tugas kita kan ngedukasi. Aduh. Tadi Kak Bahrul Mesuji A1 tadi udah dijelasin sama Pak Putu. DM aja ya, DM cara jadi agen atau afiliatnya Faras biar kita nggak ngulang-ngulang di sana ya. Ya. Jadi kita ada program juga pelatihan untuk jadi affiliate setiap bulan sekali kan. Dan sebulan kita ada program rutin. Kalau sudah jadi affiliate, kita akan ajarkan. Jadinya kita ada template kan Dewa, bagaimana cara membuat konten 1 menit yang menarik kan begitu kan? Ini timnya Dewa, betul nggak? Mana timnya? Ya kan? Kita buat template sampai untuk buat konten Amosa, kita ada template-nya. yes. Itu cara buat konten Faras Klasik, kita ada Tuh, template-nya. Tinggal lu ngomong kita aja. bikin template. Tinggal lu ngomong aja. Iya, tinggal ngomong aja. Nanti template-nya Iya. tergantung gaya kita ngomong, Iya. gaya kita bicara. Orang Iya. sekarang malas baca tulisan masalahnya, orang dengan omongan. Iya. Tapi omongannya kita sudah buat. Sudut kalau dari kandungan tanaman Amosa misalnya, dari kandungannya ini cara ngomongnya, template-nya seperti ini. Kalau dari manfaat, ini template-nya, biar tidak overclaim dan seterusnya. Bener nggak? Karena kita tidak izinkan juga menyembuhkan segala penyakit gitu misalnya. Itu nggak boleh. Jadinya kita harus benar-benar mengedukasi. Itu yang harus kita perbaiki. Tuh tipsnya Pak Putu berarti kalau mau jadi afiliator Faras jangan langsung suruh beli, tapi edukasi dulu gitu ya. Nanti kita ada pelatihan-pelatihannya. Ya. Ya, pelatihan lewat ya kita ada program webinar dan seterusnya. Oke, udah nih. Ini udah sukses ditambahkan keranjang kedua yaitu Samplus. Wih, ternyata di sana dia sibuk menambahkan keranjang. Kok bisa ya? Gimana sih program menambahkan keranjang itu ya? Ada settingannya, tapi emang produknya harus divalidasi sama si TikToknya dulu baru bisa masuk keranjang. Oh, begitu. Iya. Karena awalnya saya buat TikTok kan Pak Dewo, Pak Direktur itu minta untuk membangun personal branding sama nolong orang. Ternyata jualan. Ujung-ujungnya disuruh. Yang penting udah ke-trigger. Dan Masa sekarang orang- udah ketagihan kan, Pak? Ketagihan nggak, Pak? Nggak tahu saya. Yeay. Ya udah tiap hari mau. Iya, kena deh gue juga. Jebakannya langsung buat 2 orang ya. Jebakan Batman seru banget nih. Gimana Nah, caranya jadi di affiliate Faras semua? ID ada view nggak? Ada Pak, ada. Ada. Di situ ada yang tanya nggak? Yang nanya ada beberapa rencana. Tapi udah hilang orangnya. Iya pasti udah hilang. Iya, Yang iya. di sini yang bertahan, Pak. Oke. Udah belum? Kayaknya udah lelah nih dia nih. Udah 1 jam? Satu Ya, kita live 1 jam dulu. 9 menit. Lagi 11 menit. Lagi 11 menit. Apa Ayo, yang mau ada yang mau ditanyakan? tanya nggak?
Pak, 11 menit. Kalau cara jadi affiliate langsung aja di DM ya guys. Iya, langsung di DM, terus nanti ikut daftar yang program affiliate kita. Walaupun bulan depan, tapi sekarang sudah boleh jadi affiliate. Yes. Tapi nanti program pelatihan affiliate-nya itu kita akan buat free semua. Bagi yang jadi afiliator, nanti akan free. Pelatihan-pelatihan, webinar, kita akan bimbing semua, template-template kita kasih semua. Gitu, kita akan kasih, nanti Anda akan pinter buat konten. Ya, Yes. konten-konten Faras. Nanti beragam konten kesehatan. Ya, bisnis kesehatan itu seperti gini, Ribka. Sekali bergerak, dua hal yang kita dapat. Uang dapat, sehat dapat. Karena bisnis kesehatan itu yang paling enak ketika kita menerapkan gaya hidup sehat. Kitanya dulu yang menerapkan. Jadi kitanya dulu sehat. Bisa tanpa sadar karena kita sering mengedukasi orang. Awalnya mungkin bohong-bohongan. Iya, iya, Ayo hilangin gulanya, kurangin. Ayo inflamasinya, ayo konsumsi ini, kurangin makan gorengan misalnya gitu. Ya awalnya sih mungkin para penjual atau affiliate-nya bohong, dia tetap makan gula. Tapi lama-lama dia akan berpikir bener juga ya. Ketika klien saya sembuh, Kenapa aku nggak lakuin? kenapa gitu aku ya. nggak lakuin? Jadi penjualnya terakhir. Banyak orang terjebak menjadi sehat. Iya. Terjebak jadi Menjebak sehat. diri. Tanpa sadar juga Iya. kadang-kadang. Karena awalnya cuan. Tapi mungkin kita ngomongin inflamasi mungkin orang nggak ngerti kali ya Pak. Coba mungkin Bapak menyebutkan 3 atau 5 nama penyakit yang disebut dengan inflamasi itu. Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Iya. Organ dalam itu Dua-duanya. semua bisa inflamasi. Fatty liver. Fatty liver tuh lemak Lemak di hati. Di oke. sini, di dada kanan ini. Oke. Kantong empedu banyak juga bisa itu luka. Paru-paru, diabetes, semua Asam itu. lambung tuh juga termasuk inflamasi. Inflamasi kan luka lambung. Luka itu luka. Sariawan Pak, yang kecil aja dulu Pak. Iya, Sariawan Pak. sariawan. Iya. Terus nyeri tenggorokan di sini, batuk-batuk berdahak, apa segala macam itu inflamasi. Tapi ada inflamasi yang bersifat akut, ada yang bersifat kronis. Kronis tuh kalau udah tahunan gitu ya, udah Tahunan lama. tidak sembuh-sembuh. Contohnya akhirnya jadi diabetes kayak gitu loh. Akhirnya jadi sakit jantung, jadi kolesterol. Iya kan? Oke, inflamasi itu berarti luka guys, Luka di dalam tubuh Iya, yang kadang kelihatan, berulang. kadang enggak. Ya kita nggak ngerasa. Iya, nggak tahu. Tapi tubuh pasti pegel, nggak enak segala macam kan. Ya, tidur susah, terus baru bangun, udah tidur baru bangun terasa capek tubuh. Iya. Kenapa tubuh terasa capek? Karena dia Recovery. itu recovery nggak beres-beres. Luka diberesin, makanya kan luka diberesin muncul lagi, luka diberesin muncul lagi, capek tubuh. Makanya tidur udah banyak, kita ngantor kerja pengen bobo aja terus kayak gitu. Padahal usia kita masih 30-an tahun. Kan nggak bener semua. Iya. Setuju Pak. Ya jangan sampai lah yang terburuk itu gagal ginjal. Sekarang banyak kan anak muda tuh lihat TikTok sendiri tuh. Iya. Wih, semua promosi sekarang gagal ginjal, nunjukin dia lagi HD darah. Padahal dia sakit ya Pak, tapi dia bangga banget untuk nunjukin kalau aku HD ke 137 gitu. Aku HD ke 393. Aku lihat terus di FYP TikTokku, aku sampai mikir, ini kok jadi bangga dia ya. Oh, dia ini menerapkan ini Pak, kelemahanku jadi kelebihanku. Iya. Tapi jangan sampai kamu dengan mudah-mudahan dengan orang melihat seperti itu termotivasi orang lain. Supaya tidak terjadi. Tapi nah kita akhirnya lanjutannya setelah banyak ada program gitu kan ada orang takut. Nah bagaimana caranya? Kenapa orang bisa gagal ginjal? Itu kan harus diperbaiki, ya kan? Problemnya adalah kesalahan kadang-kadang bukan kesalahannya di kita, Rip, di orang tua. Kok gitu Pak? Emaknya itu waktu kecil dibiasain dikasih teh botol. Saya kena dong. Emaknya dikasih gula, anaknya dikasih coklat apa. Habis itu dikasih makanan sehat dibuang. Iya kan? Yes. Sama kayak handphone. Sama kayak orang handphone gadget itu. Waktu supaya anaknya tenang dikasih nonton YouTube, dikasih nonton. Tapi setelah 3 tahun tantrum anaknya. Mau nggak mau pegang HP terus. Kan itu problemnya. Iya benar-benar. Oke? Satu pertanyaan Pak. Yap. Buat apa minyak paras ini? Buat apa minyak paras ini? Ini follower Bapak ini. Buat apa ini minyak paras ini Pak? Buat apa ini? Minyak Faras itu adalah minyak obat yang membantu proses penyembuhan beberapa jenis penyakit. Terutama yang terkait dengan inflamasi yang ada di tubuh. Inflamasi yang tubuh. Nah, apa itu inflamasi? Balik lagi. Balik yang tadi. Iya, balik yang tadi. Tanya ChatGPT boleh. Contoh,
Pegel-pegel di tubuh, inflamasi nggak? Iya, itu menolong. Nyeri pinggang bisa menolong nggak? Bisa, itu memperbaiki. Anda susah tidur? Iya, juga terjadi inflamasi. Hormon kortisol kita naik. Gitu. Hormon kortisol kita naik, kita jadi stres, itu perlu diterapi pakai minyak faras. Bagaimana cara menggunakannya? Minyak faras itu tidak diminum ya guys. Digosokkan. Terus kok bisa digosokkan atau dibalurkan bisa menyembuhkan? Obat itu tidak masuk lewat mulut saja, dia bisa lewat kulit juga. Yang disebut dengan apa? Transdermal. Yaitu penyembuhan obat atau bahan obat masuk lewat kulit. Yes. Dan itu karena di bawah kulit banyak ada pembuluh darah yang menyerap berbagai khasiat dari tanaman obat. Seperti itu. Jadinya seperti itu minyak faras. Dan ini minyak faras sudah ada semenjak tahun 2016. Ya, udah mau tahun depan 10 berarti 10 Pak? tahun. Iya. Tahun depan sudah 10 tahun dan kita sudah laku jutaan botol. Jutaan botol. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai negara tetangga ya? Iya, sampai dikirim ke Singapura, Malaysia, Hong Kong banyak. Karena di situ banyak orang Indonesia. Orang Indonesia. Banyak Timur pengen. Leste juga ya? Dan itu ada cerita ada orang Hong Kong. Dia sampai terapi, dia kan jadi pengasuh mak-mak ya. Pengasuh elderly, pengasuh orang tua di Wah, pengasuh Hong orang Kong. tua gitu loh. Dia sering pegel, sering mijetin gitu. Ditanya, mau nggak saya beliin minyak dari negara saya gitu. Mau, dia bilang coba gitu. Dan dibeliin, dikirim, sekarang kecanduan katanya. Beliin lagi produkmu itu yang ada di gitu, berapapun gitu loh. Wow. Iya, berapapun harganya dibeli, orang-orang kaya. Berarti dia ngerasain ya, padahal dia nggak ngerti lah. Maksudnya secara edukasi dia nggak dapat Ya, edukasi awalnya apapun. dia percaya sama si yang nyasuh ini, Iya. orang Indonesia ini, akhirnya karena dia merasa cocok, ya udah beli gitu. Makanya dia bilang, saya jualin sama bos saya lumayan dapat untung dia bilang. Tapi dia memang niat baik untuk menterapi karena faktor usia juga kan. Oke, Banyak problem. terakhir nih Pak sebelum kita tutup, Ya. orang yang sama yang bertanya tentang minyak faras untuk polip hidung gimana Pak? Polip? Bagus, silahkan dipakai gitu. Saya tidak berani menceritakan testimoni, testimoni terlalu banyak di sini. Tapi saya akan cerita itu sangat menolong sekali. Menolong sekali, balurkan sepanjang tulang punggung kita, dari sini sampai di sini, itu yang pasti. Terus balurkan di area hidung, sama di daerah tenggorokan di sini. Kalau saya saran tambah samples, minum 2 kapsul 2 kali 3. Bisa itu belanja di keranjang-keranjangnya TikTok ini. Warnanya kuning. Oke, thank you so much guys. Gila, hari ini kita mulai dari hidup sehat dulu ya. Hidup sehat, ngomongin bisnis. Tiba-tiba pertanyaannya semua produk. Padahal kita tidak ngomongin produk ya Pak. Niatnya edukasi bisnis. Iya. Bagaimana memulai bisnis jadi pemula, segala macam. Ternyata orang lebih tertarik sama produknya Bapak daripada Tertarik sama bisnisnya. kesehatan, Ripka. Iya, sama kesehatan ya. Betul. Karena ternyata berarti semua orang butuh kesehatan. Butuh sehat. Jadinya sehat dan bisnis itu satu kesatuan. Ketika ada orang tanya sama saya, Pak, apa yang paling harus dijaga dalam bisnis? Itu pertanyaannya dia, Rip. Serius Oke. banget. Apa yang harus dijaga saat di bisnis itu? Jawaban saya kesehatanmu. Saya jawab kesehatanmu. Jangan sampai aset berharganya ini fall down, saya bilang. Jangan sampai kamu jatuh sakit, bisnismu berantakan, hancur. Lah iya juga ya. Dibolak-balik gitu jadinya Pak. Itu yang saya jawab. Dia kaget. Waduh Pak, salah saya. Saya semakin bekerja keras, berpikir keras. Tiap malam saya kerja 16 jam, saya pikirin semua kerjaan, tambah stres saya Pak gitu. Akhirnya saya sekarang tahu nggak, saya diabetes, saya gini-gini. Perbaikin itu. Nanti stresmu hilang, kesembuhanmu membaik, kamu akan punya ide bisnis yang brilian sekali, saya bilang. Apa yang paling dijaga dalam supaya bisnis berkembang? Kesehatanmu, saya bilang. Kesehatanmu. Buatkan jadwal makanan yang sehat. Buatkan jadwal olahraga yang baik. Ketika hidupmu seimbang, bisnismu lancar. Makanya saya buat program yang namanya Faras, apa Rip? Bukan, Faras Balancing Life. Hidup yang seimbang adalah hidup yang memberimu jalan jauh lebih baik. Lebih sehat. Dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Mantap, itu closing statement dari kita ya. Jadi bisnis sama kesehatan tuh sangat berhubungan. Sangat.
Kalau kamu mau bisnismu lancar, maka jaga kesehatanmu. Percuma hartanya sudah banyak, habis itu dipakai untuk bayar dokter, bayar rumah sakit, percuma guys. Jadi biar bisnisnya bagus, maka kesehatannya harus bagus. Aset terbesar kan Kesehatan. Kalau iya. siapa yang ngelola bisnismu? Nggak ada kalau kamu sakit. Iya, benar. Fokusnya udah berubah. Setuju, Mungkin setuju. itu, Rip. Udah Oke. 1 jam. Thank you Pak Putu hari ini. Apa? Ada chat Aku apa? sangat mengagumi beliau. Aku sangat mengagumi beliau. Iya. Penggemar berat itu. Serius. Yang apa? Itu harga di keranjang kuning kok bisa lebih murah? Itu dari TikTok ya kakak. Kalau kita sih opennya sih harganya 355 Harga gitu. 355. Tapi mungkin karena Harga Mosa 105. iya 155. 55. Tapi karena Itu kita mungkin, sudah tulis. Iya nggak, ini karena bapak mungkin pertama live, terus habis itu kita sematin keranjang kuning. Jadi TikTok tuh secara otomatis mencari akun-akun baru atau keranjang-keranjang baru atau toko-toko baru dan diberikan booster oleh TikToknya sendiri. Jadi bukan kita ya kakak-kakak. Bukan kita yang setting harganya gitu. Kalau misalnya di handphone saya itu harganya 355.000 gitu. Sekian ya. Jadi kita tidak ada mempermainkan harga di sini ya. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat harganya lebih murah ya itu karena TikTokmu menghargai kami gitu. Oke, thank you Pak Putu udah Makasih. sharing hari Makasih. ini. Bye bye. Terima kasih, bye-bye.